Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah berangkat persekutuan berguna di gereja, maka ibadah hari ini kita laksanakan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik berikan persembahannya ke orang tua dan bisa dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang. Dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia. Dan yang kedua, kakak harapkan adik-adik menulis nama dan kelas di kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Lalu yang ketiga, kakak juga minta bantuannya adik-adik untuk mengisi form data diri di link yang sudah tersedia di deskripsi video serta juga tampil di bawah ini agar bisa dilakukan pendataan. Dan yang terakhir, meskipun kita melaksanakan ibadah ini secara online, kakak harap adik-adik dapat melaksanakannya dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka dari Gita Bakti 4 Bersorak Bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk perlindungan-Mu dalam satu minggu ini. Kami boleh berkumpul lagi di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah di HMPT secara online ini ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati ibadah ini, kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita masuk ke pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah berkat PT ini dari rumah kita masing-masing, tapi setidaknya tidak menyurutkan niat kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kakak minta kalian untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab Nehemia 3 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananil,
Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabil. Berdekatan dengan dia, Sadok bin Bana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka, mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasehat dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada minggu ini. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Jika adik-adik melihat atau membaca bacaan sebelum ayat ini, di sana jelas dikatakan bahwa bagaimana peranan Nehemia dalam pembangunan tembok Yerusalem. Pembangunan tembok Yerusalem dilaksanakan pada masa kerajaan Artasasta, di mana pada masa itu selain pembangunan tembok Yerusalem, membangun kembali bait suci serta pemberlakuan kembali hukum Taurat juga dilakukan. Nehemia pada saat itu sebagai juru minum bagi raja, atau bisa dibilang dia adalah orang kepercayaan raja. Pada saat itu Nehemia mendengar bahwa orang Israel sedang mengalami kesukaran besar dan tercela karena tembok Yerusalem telah terbongkar serta pintu gerbang sudah terbakar. Dan karena hal itulah menyebabkan Nehemia menjadi murung dan diketahui oleh Raja Artasasta. Dan hanya karena kebaikan rajalah Nehemia diizinkan untuk berhenti bekerja dan diberikan surat kuasa untuk kembali ke Yerusalem untuk memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi pada kenyataannya, dalam proses pembangunan tembok Yerusalem banyak terdapat kendala dan penolakan. Tembok Yerusalem ini sebelum dihancurkan berfungsi sebagai pelindung dari serangan musuh yang diibaratkan sebagai benteng yang melindungi kota Yerusalem. Pada masa itu, banyak orang meragukan niat dari Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Tapi Nehemia sangat yakin untuk menjalankan proyek itu, sebab dia mengandalkan Allah. Nehemia yakin bahwa Allah turut berperan dalam pembangunan tembok Yerusalem. Pembangunan tembok Yerusalem ini tentunya pekerjaan yang sangat besar dan tentunya tidak bisa dilakukan oleh Nehemia seorang diri. Pekerjaan ini dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat Yerusalem. Tadi kakak menyebutkan kata bergotong royong. Gimana adik-adik? Semua tentunya sudah pasti tahu apa artinya bergotong royong. Karena dari semenjak kalian berada di sekolah dasar sudah diajarkan
apa arti bergotong royong? Ya, kalau kakak boleh sampaikan sedikit, bergotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu agar supaya pekerjaan itu cepat selesai dan tentunya menjadi ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Selain bergotong royong, pekerjaan yang dilakukan oleh Nehemia beserta orang Yerusalem itu semuanya mengandalkan kekuatan Allah. Karena mereka meyakini bahwa dengan penyertaan dari Allah, semua pekerjaan pasti akan berhasil. Dan mereka pun mengkhususkan atau mempersembahkan semua pekerjaan itu untuk kemuliaan Allah. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, seperti apa sih Kak pekerjaan yang memuliakan Allah itu? Nah, banyak hal yang bisa kalian lakukan atau tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan itu dalam kehidupan kalian sehari. Kakak ingin menyampaikan beberapa contoh. Yang pertama, kakak yakin sampai saat ini kalian masih melakukan sekolah secara daring. Dan kakak yakin kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, guna mendapatkan nilai yang bagus, supaya nanti kalian bisa naik kelas. Itu adalah salah satu contoh. Contoh yang lain, di masa pandemi ini, kakak yakin adik-adik banyak waktu berada di rumah bersama keluarga kalian. Dan tentunya kalian juga punya banyak waktu untuk membantu orang tua kalian. Seperti membersihkan rumah, mencuci piring, menyapu halaman, mengepel, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kalian lakukan. Hal-hal seperti itulah salah satu dari pekerjaan yang memuliakan Allah. Adik-adik jangan berpikir terlalu jauh atau terlalu luas dengan pengertian pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Karena pekerjaan itu haruslah pekerjaan jika kalian menunggu sudah besar, atau kalian sudah lulus sekolah, lulus kuliah, atau bekerja, baru kalian bisa melakukan pekerjaan yang dapat memuliakan Allah. Pemikiran itu tidaklah benar. Karena di umur kalian yang sekarang, apa yang kalian lakukan sehari-hari, baik itu di rumah atau di lingkungan kalian, semua itu kalian lakukan untuk hal yang baik dan dilakukan dengan sepenuh hati. Adik-adik sudah melakukan pekerjaan demi kemuliaan Allah. Seperti yang kakak sampaikan tadi, jika adik-adik bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu sekecil apapun itu, adik-adik sudah melakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Allah. Karena adik-adik harus ingat, apa yang adik-adik buat sekarang itu akan berpengaruh atau berdampak besar buat masa depan kalian. Kakak yakin adik-adik sudah sering mendengar, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai nanti. Adik-adik juga harus bisa mengerti dan memilah mana pekerjaan secara gotong royong yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan mana yang justru malah sebaliknya yang akan mendatangkan kejahatan atau malapetaka. Masa sekarang, kalau kakak bisa lihat, banyak anak-anak secara bersama-sama membentuk suatu kelompok, atau istilah kerennya membentuk geng-geng kalian sendiri untuk bertujuan menyakiti perasaan teman-teman kalian. Contohnya adalah dengan membuli. Jika mungkin kalian ada melihat salah satu teman kalian yang terlihat lemah, terlihat
mudah untuk dibully, kalian membentuk suatu geng atau membentuk sekelompok teman-teman untuk membuli teman kalian. Itu adalah pekerjaan gotong royong yang menyebabkan malapetaka atau kejahatan. Yang kedua, kalau kakak mau memberikan contoh yang lebih ekstrim lagi, seperti sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama yang berencana untuk melakukan perampokan, dan mereka sudah membagi tugas. Yang pertama, ada yang mengintai. Yang kedua, ada yang menjaga di luar. Dan yang ketiga, ada yang melakukan eksekusi untuk melakukan penculikan. Itu juga namanya bergotong royong. Itu juga namanya pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tapi adik-adik harus ingat, tujuannya adalah mendatangkan kejahatan atau malapetaka. Dua contoh di atas adik-adik harus hindari. Dan adik-adik seperti yang kakak sampaikan tadi, adik-adik harus bisa memilah mana gotong royong yang mendatangkan kebaikan dan mana kegiatan gotong royong atau pekerjaan gotong royong yang mendatangkan kejahatan atau malapetaka. Dengan kedua contoh di atas yang sudah kakak sampaikan, kakak harap adik-adik bisa mengerti dan bisa melakukan dengan sepenuh hati. Lalu mungkin ada terbersit di benak kalian, Kak, apa sih contoh kegiatan gotong royong yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini? Karena kita kan sekarang nggak bisa tatap muka secara langsung, kita harus menghindari kerumunan. Nah, kakak ada beberapa contoh yang bisa kalian lakukan, pekerjaan bergotong royong untuk kemuliaan Allah, atau apa yang bisa kalian lakukan untuk gereja GPIB. Yang pertama, kalian bisa memberikan persembahan pujian, di mana kalian tidak perlu datang atau harus datang berkumpul secara beramai-ramai. Caranya adalah dengan melakukan rekaman secara masing-masing. Lalu setelah rekaman sudah selesai, oleh beberapa adik-adik yang mempunyai talenta bernyanyi, adik-adik dapat mengumpulkannya ke kakak-kakak kalian, yang nantinya kakak-kakak kalian akan membantu untuk mengeditnya. Dan jika memungkinkan, persembahan pujian tersebut dapat nanti ditayangkan pada waktu ibadah hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh lain yang bisa kalian lakukan dengan ikut rekaman pada saat membaca ayat bacaan firman Tuhan. Seperti yang tadi kakak lakukan, kakak sendiri yang membaca. Mungkin nanti dari adik-adik ada yang berinisiatif, bisa WA di grup, Kak, untuk minggu depan saya mau dong ikut membaca firman Tuhan, ikut rekaman. Itu adalah contoh yang kedua atau beberapa contoh yang bisa kalian lakukan, pekerjaan secara gotong royong untuk memuliakan nama Allah. Baiklah adik-adik, itulah beberapa contoh yang dapat kakak sampaikan. Sekiranya contoh-contoh hal-hal yang positif yang bisa adik-adik lakukan di masa pandemi ini dapat kalian lakukan dengan kesadaran kalian masing-masing, dan tentunya dengan memberikan bukti contoh secara nyata. Baiklah adik-adik, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa, yang juga sekaligus kita masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekiranya apa yang dapat hamba-Mu bagikan dan apa yang adik-adik dengar dapat berguna buat kehidupan sehari-hari. Sekiranya Tuhan Yesus juga masih menyertai ibadah PKPT ini sampai akhir.
Menyambung doa ini, kami ingin berdoa buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekiranya apa yang baru saja kita dengar dapat bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami masih berjuang dalam menghadapi pandemi corona ini. Sekiranya pandemi ini dapat segera berlalu dan kami semua dapat beraktivitas kembali dengan normal. Kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang masih belajar secara online. Sekiranya dengan sistem ini tetap dapat membuat adik-adik kami semakin giat dalam belajar. Begitu juga kami ingin berdoa buat gereja kami. Sekiranya Tuhan Yesus selalu dapat menyertai dan memberikan kesehatan buat para pendeta, peserta penatua, dan diakon, dan para pengurus dan pelayan yang lain. Begitu juga dengan PKPT ini, sekiranya Tuhan Yesus juga dapat memberkati sehingga segala program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kita aminkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Yang persembahan diambil dari Kita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. adik-adik, aku undang untuk berdiri. Untuk memasuki doa persembahan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami boleh memberi sedikit dari yang Kami punya, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dan boleh berguna bagi pelayanan di gereja. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita bernyanyi nyanyian penutup yang diambil dari KMM 131, yaitu Tiap Langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkah
adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah PKPT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.